Selamat pagi Pak Abed, perkenalkan nama saya Jaramel Rosanto dari kelas 12-7 absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari website e-commerce yang telah saya buat dan yang saya beri nama yaitu Polar Fine Foods. Sesuai dengan namanya, website e-commerce ini berfokus pada penjualan berbagai produk frozen food. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Baik, sebelum masuk ke tampilan dari websitenya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur kode yang saya gunakan. Jadi struktur kode yang saya gunakan dalam proses pembuatan website saya ini adalah struktur kode MVC atau yang kepanjangannya yaitu adalah model view dan controller. Kelebihan dari struktur kode MVC ini adalah lebih memudahkan untuk proses maintenance-nya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa MVC sendiri itu dibagi menjadi 3 gitu, ada controller, ada model, dan juga ada view. Nah, kelebihannya itu lebih mudah pada saat proses maintenance karena apabila terjadi error ataupun mungkin kita mau menambahkan feature atau mungkin mau mengedit feature-nya itu kita bisa langsung mencari folder filenya tersebut. Jadi kita bisa lebih mudah lah dalam proses maintenance-nya jika dibandingkan dengan file yang ditulis dalam satu file penuh gitu ya. Jadi baik dari model, view, controllernya itu digabung ke dalam satu file, itu akan lebih susah untuk proses maintenance-nya gitu karena kita harus lebih melihat lebih detail lagi dari file tersebut untuk bisa kita maintenance ke depannya. Nah, model sendiri itu biasanya menangani untuk logika dan koneksi ke database-nya. Kemudian view itu untuk mengatur tampilannya dan controller itu menjadi penghubung antara model dan juga view gitu. Jadi di sini kita akan saya jelaskan singkat saja. Di sini itu ada assets, folder pertama yang berisi CSS, image dan juga JavaScript-nya. Jadi di sini itu masing-masing semua mulai dari assets, kemudian controller, model dan view itu saya bagi menjadi 4 folder utama. Jadi ada untuk folder includes, folder logrec, dan juga folder owner dan folder user gitu. Kalau kita lihat seperti contohnya di controller ini, model dan view. Ada includes controller, kemudian logrec, ada owner dashboard, ada user. Begitupun juga untuk model dan juga untuk view-nya. Dan juga untuk CSS di sini juga ada 4, ada includes, logrec, owner dan user. Nah, untuk JavaScript-nya di sini hanya ada owner dan juga user karena untuk includes dan logrec itu tidak ada JavaScript-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing isi dari folder-folder ini. Jadi, kita lihat yang untuk view saja ya. Nah, untuk include sendiri itu berisi footer, header, dan juga sidebar. Nah, kemudian untuk logrec sendiri itu berisi untuk login, logout, dan register. Oke, logout itu dia tidak mempunyai view, tapi dia itu mempunyai model gitu ya. Oh maaf, mempunyai controller. Dia mempunyai controller yaitu logout. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk owner dashboard itu ada cukup banyak file seperti ini dan juga untuk user dia juga ada cukup banyak file seperti ini. Nah, masing-masing file ini tidak semuanya itu memiliki model view controller. Jadi hanya ada beberapa file yang hanya memiliki model saja, hanya ada yang memiliki controller saja atau mungkin file-file tersebut memiliki semuanya yaitu mulai dari CSS, JavaScript, controller, model dan juga view gitu. Apabila kita lihat di sini includes dia ada 3 ya, ada footer, header dan sidebar untuk CSS-nya. Kemudian untuk logrec dari CSS sendiri itu ada login dan register. Nah, logrec itu nggak punya CSS, logout itu nggak punya CSS karena ya logout di sini tidak perlu styling gitu ya. Kemudian untuk owner dashboard juga di sini cukup ada banyak file dan untuk user di sini juga ada cukup banyak file. Selanjutnya untuk JavaScript di sini hanya ada 2 file utama saja yaitu owner dan user. Owner sendiri dia punya beberapa file seperti ini yang memiliki JavaScript dan user di sini juga memiliki beberapa file seperti ini yang memiliki JavaScript. Kemudian untuk bagian controller, untuk bagian config akan saya jelaskan terlebih dahulu. Config ini berisi file yaitu database.php yang mana bertujuan untuk menghubungkan atau menjadi koneksi antara file-file yang seperti login, logout, register dan lain sebagainya ke database SQL yang saya miliki gitu. Jadi kita hanya perlu memanggil file database.php ini, kita nggak perlu mengkoneksikannya ulang secara manual satu persatu di masing-masing file. Nah, selanjutnya di sini untuk controller itu ada includes. Nah, includes
includes di sini hanya ada header ya. Jadi cuman header yang punya controller. Kemudian di sini ada login, logout, dan register. Masing-masing punya controller. Kemudian owner dashboard, di sini ada cukup banyak file yang memiliki controller dari owner, dan untuk user di sini juga ada cukup banyak file yang memiliki controller untuk user gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu model. Model di sini untuk includes ya, untuk includes dia hanya ada header. Jadi yang memiliki includes model itu hanya header. Kemudian untuk includes untuk logrec model di sini ada login model, kemudian ada register model. Dan selanjutnya di sini ada owner dashboard, ada owner model yang terdiri dari cukup banyak file, dan untuk user model di sini juga ada terdiri dari cukup banyak file. Kemudian untuk view, di sini ada includes view, di situ ada header, footer, dan juga sidebar. Kemudian untuk logrec di situ ada login dan register. Untuk owner dashboard view di sini ada cukup banyak file, dan untuk user view di sini juga ada cukup banyak file. Kemudian config.php ini ya, filenya ada di sebelah kanan ini. Ini saya gunakan untuk pemberian nama file path. Jadi karena file-file saya ini cukup banyak gitu ya, dan mereka semua ini saling terintegrasi atau saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Makanya di sini saya membuat sebuah file baru yang bernama config.php. Jadi untuk memanggil file-file ini yang saling berhubungan ini, tinggal saya masukkan nama-namanya. Contohnya kalau saya memanggil includes ya, includes itu kan tadi berisi footer, header, dan sidebar. Jadi tinggal saya panggil namanya yaitu includes path gitu. Begitupun juga untuk hal lainnya. Di sini ada untuk config, uploads, assets, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk database, jadi database yang ada di PHP MyAdmin saya atau di localhost saya. Kemudian untuk index ini merupakan tampilan awal atau homepage-nya. Begitu untuk bagian dari struktur kodenya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari website saya. Pada bagian atas ini terdapat gambar yang bergerak secara otomatis, yang saya beri nama yaitu carousel. Nah, carousel ini merupakan kumpulan gambar yang bisa bergerak secara otomatis setiap 2 detik sekali. Nah, namun gambar-gambar ini tuh juga bisa digeser secara manual melalui kita klik tanda panah yang ada di kiri atau yang ada di kanan ini. Jadi kita bisa klik secara manual, ataupun kalau kita biarkan seperti ini, dia akan bergerak secara otomatis dengan jeda durasi yaitu 2 detik sekali. Nah, carousel ini sendiri berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi seperti welcome message, kemudian promo yang sedang berlaku, produk baru, dan keunggulan dari e-commerce saya. Oke, kita lanjutkan, kita scroll ke bagian bawah. Di sini ada 6 produk yang tertampilkan di halaman utama ini, yaitu terdiri dari 3 produk yang paling laris atau paling laku terjual, dan juga ada 3 produk yang paling baru. Jadi 3 produk yang paling laris ini, itu dia akan menampilkan produk dengan jumlah yang dijual paling tinggi. Jadi di sini ada tombolnya di bawah login untuk membeli, yang berarti kita harus login terlebih dahulu untuk bisa membeli produk-produk ini. Karena di sini kita belum mempunyai akun ya. Jadi di bagian atas ini bisa kita lihat hanya ada home dan login atau sign up, yang berarti ini kita belum punya akun di website ini. Oke, jadi di sini begitupun juga untuk yang bagian produk paling baru ya. Di sini ada 3 produk utama yang mana juga kita harus login dulu untuk bisa melihat detailnya. Nah, selanjutnya kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini ada 3 keunggulan dari website saya, yaitu rantai dingin yang terjaga, kemudian tanpa pengawet, dan juga pengiriman khusus. Karena saya menjual produk frozen food, makanya di sini harus pengiriman khusus agar bisa sampai ke tangan pembeli dengan kondisi ataupun keadaan yang masih siap untuk dinikmati. Kemudian di bagian paling bawah sendiri, di sini ada tombol yaitu login untuk belanja, dan di bagian bawah sendiri di sini ada footer atau berisi untuk kontak, kemudian untuk Polar Fine Food juga. Oke, di sini kita akan langsung saja login gitu ya. Login di sini bisa dengan berbagai cara gitu ya. Kalau dari halaman awal ini bisa dari yang bagian navbarnya ini ada tombol untuk login atau sign up. Kemudian juga bisa dari sini ada login untuk membeli, dan juga bisa dari yang bawah sini gitu ya, login untuk belanja. Di sini saya akan coba untuk login atau sign up dari sini. Oke, nah di sini kita bakal coba untuk buat akun baru saja gitu ya. Jadi kita langsung daftar saja akun barunya. Di sini kita coba beri nama Jeremy Aurelius namanya. Kemudian emailnya di sini saya buat jeremy@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya di sini saya isi 12345 gitu ya, biar gampang.
Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita register. Nah, register berhasil, silakan login. Di sini kita bisa login dengan akun yang tadi. Namun saya mau menjelaskan dulu bahwa di bagian atas ini ada navbar. Navbarnya ini apabila kita sudah berada di halaman login, maka login atau sign up ini sudah tidak bisa ditekan lagi gitu ya. Oke, jadi kita sekarang bakal login menggunakan akun yang baru saja kita buat, yaitu jeremy@gmail.com dan passwordnya di sini adalah 12345. Oke, kita langsung saja login. Set. Nah, ya. Jadi ini merupakan tampilan awal dari website saya setelah login gitu. Untuk navbarnya di sini sudah cukup berubah gitu ya. Ada berbagai macam tampilan yang baru. Ada halo, kemudian nama akunnya, kemudian ada homepage, ada all product, ada order detail, ada kupon dan juga ada keranjang gitu. Oke, di sini perlu saya tekankan bahwa setiap akun yang dibuat atau akun baru yang dibuat itu akan langsung dibuat sebagai akun user gitu. Jadi akun owner di sini hanya ada satu yang mana nanti akan saya jelaskan nanti gitu ya. Di sini akan menjelaskan untuk akun user terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini sudah berubah gitu ya tombolnya. Dari yang awalnya tadi kita harus login terlebih dahulu untuk bisa membeli. Di sini sudah tombolnya untuk 6 produk yang ditampilkan di halaman utama itu sudah bisa kita langsung lihat detailnya. Kalau kita tekan lihat detailnya, maka di sini dia akan langsung ke detail dari produk tersebut. Kemudian di sini saya mau kembali ke homepage dulu. Kemudian untuk bagian ini juga sudah berubah menjadi lihat semua produk. Oke, langsung saja kita ke bagian all product. Jadi di bagian all product sendiri di sini itu ada, di sini saya punya 8 produk yang saya tampilkan. Nah, di sini kita bakal coba buat melihat-lihat dulu ya produknya. Jadi di sini sebagai contoh saja untuk bakpao gitu, kita bakal lihat detail. Nah, maka di sini dia akan menampilkan detail dari produk bakpao ini. Ada nama produknya, kemudian ada kode produknya, ada harganya, ada jumlah stoknya dan ada deskripsinya. Nah, di sini apabila kita mau menambahkan produk bakpao ini ke keranjang tentu saja juga bisa gitu ya. Namun jumlahnya itu nggak bisa lebih dari stoknya. Jadi di sini kan stoknya hanya 10 ya. Apabila kita masukkan jumlahnya itu, semisalkan kita mau masukkan 50 gitu, kita klik tambahkan ke keranjang. Itu nggak bisa karena jumlah stoknya hanya 10 dan kita ya maksimal berarti kita masukkan hanya 10 biji gitu. Misalnya kita tambahkan ke keranjang 10 biji, oke, berhasil tertambahkan ya di keranjang 10 biji bakpao. Di sini keranjangnya ada 10. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk bagian search bar-nya. Jadi ada untuk kategori, gudang, dan juga nama produknya. Langsung saja kita praktekkan apabila kita mau masukkan misalkan gudang A, kemudian nama kategorinya itu frozen food, dan kita cari namanya misalkan kentang gitu ya. Kita enter. Nah, maka dia hanya muncul satu produk saja yaitu kentang dan tidak ada produk yang lainnya. Kemudian kalau misalkan kita mau refresh ya tinggal kita hapus. Ini kita bikin semua kategori, semua gudang dan kita enter. Kita cari gitu ya. Nah, oke, jadi di sini juga menampilkan semua produknya lagi. Oke, selanjutnya di sini saya bisa juga langsung menambahkan produk dari halaman ini gitu ya. Jadi misalkan tadi kita sudah menambahkan bakpao sebanyak 10 piece. Selanjutnya saya mau menambahkan lagi sebanyak 10 piece. Apakah bisa? Nah, tentu saja tidak bisa gitu ya, karena stoknya itu sudah maksimum, jadi tidak bisa kita tambahkan lagi. Nah, selanjutnya di sini apabila kita mau menambahkan produk lainnya, seperti mungkin donat kita mau tambahkan ke keranjang langsung dari sini juga bisa gitu ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian keranjangnya terlebih dahulu. Nah, jadi keranjang ini juga sudah divalidasi ya stoknya. Jadi stoknya itu stok yang berada di dalam keranjang itu tidak akan melebihi jumlah stok produknya. Seperti contoh di sini donat memiliki stok produk yaitu 10. Apabila kita mau menambahkan lebih dari 10 itu sudah tidak bisa atau sudah maksimal. Jadi tombol tambahnya sudah nggak bisa diklik lagi. Kemudian kita hanya bisa menambahkan jumlah produknya itu ya sesuai dengan stok yang tersedia. Nah, apabila kita misalkan tidak mau menambahkan donat ini bisa langsung kita hapus. Oke, dan maka produk tersebut akan langsung terhapus dari keranjang. Oke, kita lanjut belanja dulu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian order history.
Jadi di sini karena ini merupakan akun baru yang mana dia belum pernah memesan pesanan apapun, maka order history di sini juga tentunya masih kosong. Dan di sini juga ada kupon, kuponnya juga sama karena di sini kita belum ada pesanan apapun, maka di sini kupon itu masih kosong, masih tidak ada. Nah, kupon sendiri itu bisa kita dapatkan setelah kita melakukan check out sebuah produk. Jadi nanti setelah kita check out produk, maka di situ akan ada tampilan untuk menampilkan kupon yang bisa kita dapatkan. Oke, langsung saja di sini saya akan mencoba untuk men-check out, tapi nggak check out 10 bakso juga. Mungkin kita hanya check out 5 bakso saja. Dan di sini kita bakal menambahkan lagi gitu ya, menambahkan lagi donat sebanyak 5. Oke, kita tambahkan. Di sini kita kurangkan jadi 5. Oke. Jadi hanya ada 5 bakso dan 5 bakpao dan 5 donat gitu ya. Selanjutnya kita bakal langsung ke proses pembayaran. Nah, di sini ada di halaman checkout-nya. Jadi di sini ada rincian pesanan, ada angka 2 yang menunjukkan berarti kita men-check out 2 produk. 2 produk dengan kuantiti masing-masing yaitu 5. Ini ada 5 juga. Jadi totalnya di sini ada 400.000. Kemudian di sini kita wajib untuk mengisi seluruh formulir yang diminta gitu ya. Karena apabila kita tidak mengisi ini dan kita langsung selesaikan pembayaran, nah di sini keluar merah-merah semua. Harus kita isi gitu ya. Semisalkan di sini kita isi nama penerimanya adalah Jeremy Aurelius gitu ya. Kemudian nomor teleponnya 1234556 misalkan. Kemudian rumah Jeremy Aurelius. Nah, selanjutnya di sini kotanya adalah Surabaya dan kode posnya 12345. Oke, di sini apabila semua sudah tercentang gitu ya, maka bisa. Nah, untuk kode kupon sendiri, jadi kupon itu tidak wajib untuk kita terapkan. Apabila kita tidak mempunyai kupon, ya kita tidak usah masukkan kupon. Ataupun mungkin kalau nanti kita punya kupon dan kita nggak mau pakai kupon, diskonnya juga boleh. Di sini kalau kita lihat kuponnya, tidak memiliki kupon ya, karena kita masih akun baru, masih belum punya kupon. Selanjutnya di sini ada metode pembayarannya, kita bisa pilih misalkan bank transfer. Ini hanya pilihan option saja. Oke, langsung saja kita selesaikan pembayarannya. Boom. Nah, di sini pembayarannya berhasil dibuat gitu ya. Di sini ada detail dari pesanannya, ringkasan pesanannya, ada tanggal pesanannya, kemudian total pembayarannya dan status pesanannya masih pending gitu ya. Kemudian di sini ada info pengiriman dan pembayarannya juga. Di sini sudah terlihat dengan detail dan item pesanannya. Di sini ada tadi ya kita pesan donat sebanyak 5 biji dan bakpao sebanyak 5 biji juga. Maka di sini totalnya adalah 400.000. Oke, selanjutnya di sini kita ini seperti yang saya bilang sebelumnya mengenai kupon gitu. Kita bisa mendapatkan kupon dengan cara klik yang bagian ini. Kita klik sekali, dia mengundi kupon. Nah, di sini ya kita mendapatkan kupon. Kupon ini kita dapatkan secara random, yang berarti kupon ini berfungsi untuk potongan harga. Nah, potongan harga barang yang nanti akan kita check out. Jadi kupon ini sifatnya itu random gitu ya. Dan kupon sendiri itu memiliki syarat. Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat semua kupon saya, lihat detail pesanan dan lanjut belanja. Oke, kita bakal lihat dulu semua kupon yang kita miliki. Oke, jadi di sini kita punya kupon ya diskon 10%. Jadi ini potongannya adalah 10% dengan minimal belanja yaitu 50.000 dan kode kuponnya ini dan dia itu berlaku hingga tanggal 22 Desember 2025 pukul 10.28. Nah, tujuan dari adanya syarat kupon ini tentunya itu ditujukan agar seorang pemilik e-commerce-nya atau seorang penjualnya itu tidak rugi. Jadi kalau misalkan voucher ini tidak ada dan tidak ada syaratnya dan bisa digunakan kapanpun atau mungkin secara bebas, maka tentunya nanti si owner atau pemilik e-commerce-nya itu akan rugi. Gitu. Oke, jadi di sini kita sudah punya voucher ya dengan minimal belanja 50.000 potongan 10%. Oke, kita bakal coba terapkan sekali lagi, kita bakal check out sekali lagi yang mana menggunakan kupon diskon gitu. Nah, di sini kita bakal coba beli kentang sekarang. Kita beli kentang 2 dan kita beli nuggetnya 1. Oke. Nah, di sini ada keranjang kita ada 3 gitu ya. Oke, kita bakal langsung coba proses pembayarannya terlebih dahulu. Dan kita lihat kupon, di sini kita punya minimal belanja 50.000 ya. Oke, kita bakal coba gini dulu saja. Kita bakal hapus yang ini dan kita coba beli nugget saja. Nugget kan harganya 30.000. Oke, kita salin dulu.
dan kita masukkan di sini. Kita coba terapkan. Nah, di sini karena harga nugget itu 30.000 dan tadi minimal penggunaan food kuponnya itu adalah 50.000, maka tidak bisa digunakan gitu ya. Karena minimum pembeliannya adalah 50.000. Berarti kita harus menambah barang lagi supaya kuponnya bisa kita gunakan gitu. Berarti kita bakal coba menambahkan kentang berarti. Nah, seperti yang awal tadi kita bakal beli 2 kentang. Oke, masukkan ke keranjang dulu, baru kita check out. Nah, di sini totalnya sudah 110.000 ya, berarti seharusnya sudah bisa kita gunakan kuponnya. Oke, kita coba lihat lagi, kita salin lagi kupon yang ini, yang 10% ini, kita masukkan dan kita coba terapkan. Nah, ternyata berhasil gitu ya. Kupon berhasil diterapkan dan di sini kita dapat potongan sebanyak 10%. Benar ya? Bahwa 110.000, 10%-nya adalah 11.000, maka grand totalnya atau total keseluruhan yang perlu kita bayar adalah 99.000. Oke, jadi di sini langsung saja kita coba isi lagi gitu ya, namanya Jeremy Aurelius. Kemudian nomor teleponnya 123456, kemudian ininya rumah Jeremy. Kotanya kita isi Surabaya dan kode posnya 12345. Oke. Kemudian di sini untuk metode pembayarannya, misalkan kita bakal pilih yang bank transfer sekarang. Oke, langsung saja kita selesaikan pembayarannya karena semua formulir sudah diisi dengan baik, sudah lengkap, dan juga potongan diskonnya sudah kita gunakan. Langsung saja kita selesaikan pembayaran. Oke, ternyata pembayaran berhasil dibuat gitu ya, pesanan berhasil dibuat dan pembayaran berhasil. Di sini keranjangnya pun kembali menjadi 0 dan juga di sini ada ringkasan pesanan sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini ada harga, ada total subtotalnya yaitu 30.000 dan 80.000. Di sini kita bakal klaim dulu, kita dapat kupon lagi, kita bakal klaim kuponnya. Nah, sekarang kita mendapatkan nilai potongan 25.000 dengan minimum pembelian 200.000 dan ini berlaku hingga 22 Desember jam 10.33. Oke, di sini kita bakal lihat detail pesanan yang baru saja kita lakukan. Nah, di sini kita bisa lihat ya tanggal pesanannya, nomor teleponnya, metode pembayarannya, alamat pengirimannya, nama penerima, dan juga statusnya. Statusnya ini masih pending, yang mana nanti ini bisa berubah. Jadi ini akan diubah dari akun owner gitu, owner yang akan mengubah. Nah, di sini ada item pesanannya, kita tadi beli nugget dan kentang, nuggetnya 1, kentangnya 2. Nah, total harganya itu 110.000. Tadi kita menggunakan voucher ya, jadi ada potongan 11.000, maka benar yang kita bayar adalah 99.000. Oke, kita bakal kembali ke riwayat pesanan sekaligus saya akan melanjutkan untuk yang berikutnya, fitur berikutnya. Fitur berikutnya itu adalah order history atau riwayat pesanan. Jadi di sini kita baru saja melakukan 2 transaksi, yaitu transaksi pertama kita beli donat dan bakpao, transaksi kedua kita beli nugget dan kentang. Keduanya ini masih pending gitu ya. Jadi nanti ini akan bisa berubah statusnya ini apabila sudah diubah dari akun owner. Nah, di sini juga ada filter ya yang menampilkan untuk semua produk atau semua pesanan yang lagi pending, pesanan yang lagi proses, pesanan yang sudah selesai ataupun pesanan yang batal. Di sini by default itu adalah menampilkan semua pesanan. Kalau misalnya kita mengklik yang ini, nah maka dia hanya akan menampilkan pesanan yang pending saja. Kalau kita klik yang proses, maka dia karena belum ada pesanan yang sedang diproses, berarti belum ada riwayat pesanan dengan filter proses. Kalau selesai pun juga sama dan juga batal juga sama. Oke, selanjutnya ini kupon. Nah, oke, mungkin segitu dulu untuk bagian user dan selanjutnya kita akan ke bagian owner. Dengan cara kita akan log out dan kita akan masuk dengan akun owner. Akun owner di website saya ini hanya ada satu gitu ya, dengan tujuan ya supaya hanya satu owner saja yang bisa mengedit atau menambahkan atau ya menjalankan website ini gitu ya. Kita bakal langsung masuk ke owner akunnya ini ya, owner@gmail.com dan passwordnya juga sama 12345. Langsung saja kita masuk. Nah, oke. Jadi ini merupakan tampilan awal atau homepage dari owner. Begitu. Jadi di sini dia menampilkan ada 5 hal yang ditampilkan dari dashboard atau dari tampilan utama, yaitu ada total produk, kemudian ada total produk yang terjual, total pendapatan, dan di sini ada 2 grafik. Nah, di sini grafik yang pertama itu dia menampilkan total pendapatan dari hari ke hari.
Kemudian untuk grafik yang kedua, di sini dia menampilkan jumlah produk apa yang paling banyak terjual atau paling banyak diminati gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita klik yang tanggal ini, tanggal 11 tanggal 10 bulan 11 tahun 2025. Kalau kita klik, nah di sini dia bisa menampilkan detail pesanan pada hari itu. Jadi pada hari itu terjadi pesanan apa saja sih? Nah, di sini ada pesanan yang pertama. Dia penerimanya Yanto gitu ya. Dia membeli seharga 276.000. Rinciannya sebagai berikut barang-barang yang dia beli. Kemudian selanjutnya untuk ada juga Budi pada hari itu. Jadi Budi itu beli harganya 50.000. Kemudian dia membeli udang tempura. Nah, kemudian juga ada Budi. Pada hari itu Budi juga beli. Dia menggunakan potongan diskon sebesar Rp21.750 dan ini adalah rincian pesanannya. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian produk. Nah, di bagian produk inilah owner itu bisa mengedit seluruh produknya. Jadi bisa menambahkan produk, ya di sini menambahkan produk. Kemudian dia juga bisa mengedit produknya di sini, edit produk ataupun yang bawah dia juga bisa edit produk. Nah, di sini ada dua tabel gitu ya. Ada tabel produk dengan fitur AI dan juga produk tanpa fitur AI. Yang mana nanti ini akan saya jelaskan selanjutnya gitu ya di nanti saya akan jelaskan. Yang mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk proses penambahan dan pengeditan dan juga penghapusan produk. Oke, jadi di sini kita langsung saja coba simulasinya untuk kita nambahkan produk terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat ya bahwa tabel yang atas ini hanya mempunyai 4 produk, tabel yang bawah dia juga punya 4 produk. Nah, kalau kita tambahkan produk, maka di sini kita bisa juga sekalian menambahkan gudang dan juga menambahkan kategori. Cuman di sini saya nggak akan menambahkan. Jadi langsung saja kita tambahkan kode produknya. Kode produknya adalah A09. Kemudian nama produknya itu adalah bakso. Kemudian satuannya picis dan nah di sini gudangnya bisa kita tambah pilih gudang ya, gudang A atau gudang B. Kategorinya juga bisa kita pilih buah, frozen food atau herbal. Oke, saya coba tambahkan saja ya untuk manajemen gudangnya. Coba kita tambahkan gudang C. Nah, di sini berhasil ya, ada notifikasi yang memperlihatkan bahwa gudang berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga ada gudang C, kategorinya misalkan kita tambahkan satu baru yaitu sayur gitu ya. Di sini ada hanya 3 buah, frozen food dan herbal. Kalau kita tambahkan sayur, kategorinya berhasil tertambahkan. Nah, dan itu juga langsung tertambahkan gitu ya di bagian bawah ada gudang C yang baru kita tambahkan, kategori juga ada sayur yang baru saja kita tambahkan. Apabila kita ingin menghapus kategorinya juga bisa langsung saja kita hapus. Misalkan gudang C mau kita hapus. Dan kategori sayur mau kita hapus juga bisa langsung kita hapus. Oke, selanjutnya di sini kita bakal memasukkan harganya dulu. Misalkan bakso kita jual dengan harga 50.000. Harga sekarang dan harga awal ini kita buat sama saja ya, karena untuk penjelasan harga sekarang dan harga awal ini nanti akan saya jelaskan di bagian akhir, di belakang nanti. Stoknya kita isi 10. Kemudian tanggal inputnya kita isi tanggal hari ini saja, dan tanggal expirednya kita isi tanggal bulan depan ya, jadi 22 Desember. Oke, langsung saja kita masukkan deskripsinya, bakso kebut dan berkualitas. Oke, nah untuk foto produknya di sini kita bisa masukkan foto produk bakso yang ini ya, kita masukkan dan kita tambahkan produknya. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa yang atas masih 4 produk dan yang bawah sudah bertambah jadi 5 produk. Ini ada produk baru yang baru saja kita tambahkan, bakso. Nah, ini sudah tertambahkan ya. Sekarang kita bakal lihat di database kita apakah tertambahkan gitu produk bakso ini. Oke, kita lihat di database dulu. Di sini ada products. Kita ke sini. Nih, baru saja tertambahkan ya. Bakso ini baru saja tertambahkan pada jam 16.40 gitu ya. Ini benar ya jamnya 16.40 dan di sini baru saja tertambahkan produknya. Gitu. Nah, selanjutnya kita bakal coba untuk mengedit produk bakso ini. Semisalkan kita mau ganti kodenya menjadi A010 dan nama produknya ini kita ubah menjadi bakso frozen. Nah, gini kita ubah jadi bakso frozen. Untuk untuk yang lainnya kita samakan saja ya. Kita update produknya. Di sini sudah terganti ya.
Nih, baksonya berubah menjadi bakso frozen, kodenya berubah menjadi A010. Dan di database sendiri yang awalnya ini bakso dan kodenya A09, kalau kita refresh, maka di sini sudah berubah menjadi namanya jadi bakso frozen dan kodenya A010. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bakal mencoba untuk melakukan delete dari produk ini. Jadi produk bakso ini kita bakal hapus. Tinggal kita tekan tombol hapus di sini. Ada notifikasi yang menampilkan hapus produk ini, kita oke saja, produknya berhasil dihapus. Nah, kembali lagi ya, tabel yang atas hanya menampilkan 4 produk, tabel yang bawah menampilkan 4 produk. Selanjutnya di sini kalau kita refresh di database kita, nah, produknya sudah terhapus. Jadi di sini hanya ada 8 produk saja, tempura, sosis, siomay, risol mayo, nugget, kentang, donat, bakpao. Tidak ada produk bakso di database saya. Oke, selanjutnya saya akan masuk untuk ke bagian penjelasan dari kode di VS Code-nya untuk mengenai CRUD dari produk ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian struktur kodenya yang terdapat pada VS Code-nya. Di sini saya akan mulai dari owner products model.php. Nah, ini yang pertama ya pastinya kita akan buka ketik untuk tag pembuka PHP-nya. Nah, kemudian di sini dia akan membuat class baru yaitu product model. Kemudian di sini ini ada public function get filter product. Jadi dia akan membuat fungsi untuk filter produknya yang mana itu terdiri dari search query, filter kategori dan juga filter storage. Nah, kodenya yaitu sebagai berikut. Jadi untuk yang dia pertama dia akan mengambil data gitu ya dari database-nya berupa sesuai dengan kode SQL-nya yaitu yang ini. Nah, kemudian di sini dia akan pertama dia akan membuat filter kategorinya yang kodenya seperti ini. Jadi apabila filter kategori E itu dibuat kosong, maka dia akan dianggap nol gitu. Tapi apabila ada isinya, maka dia akan diisi sesuai dengan yang kita inputkan, yang akan nanti kita inputkan di bagian view ini. Kemudian begitupun juga untuk storage dan juga untuk search query itu dia akan ini ya menggunakan kode SQL yang ada like-nya ini, dan dia akan persen depan persen belakang seperti ini gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya dia akan membuat ini fungsi get all categories yang mana dia akan menampilkan semua kategori yang sudah ada sebelumnya. Jadi dia akan mengambil dari kategori ya, dari table kategori yang ada di database. Kemudian begitupun juga untuk storage ya, dia akan membuat function yaitu get all storage yang mana ini berfungsi untuk mengambil seluruh storage yang ada yang sudah kita inputkan sebelumnya dari database gitu. Namun apabila kedua hal ini masih kosong, jadi database masih kosong ya tentunya dia tidak akan dijalankan gitu ya. Ya hanya akan kosong gitu. Nah, di sini untuk public function-nya itu adalah yang mau saya tekankan itu delete product. Jadi dia akan membuat function lagi yaitu delete product. Jadi di sini di bagian halaman owner products ini untuk CRUD yang bisa berjalan itu hanya delete-nya dulu saja. Untuk create data, tambah data ataupun edit datanya itu nanti dia akan berada di halaman owner product handler. Nah, jadi kalau di owner product itu hanya ada di delete produknya saja. Makanya dia akan menggunakan kode SQL, kode PHP-nya seperti ini. Jadi dia akan mengambil dulu, ini ada kode SQL-nya, dia akan menghapus dari produk sesuai data yang kita inputkan nanti. Datanya itu harus dibuat dalam bentuk integer, gitu. ID-nya ini harus dibuat dalam bentuk integer. Kemudian dia di-execute dan kalau sudah berhasil dia dikembalikan gitu ya. Oke, selanjutnya di sini akan saya menjelaskan untuk bagian view-nya, owner product view. Yang pertama pastinya ada tag pembuka PHP-nya. Kemudian di sini dia akan menghubungkan ke untuk table responsive dan untuk owner product CSS-nya. Nah, selanjutnya di sini dia akan menghubungkan ke header dan juga sidebar. Di sini untuk tambah produk. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa tambah produk ini dia akan diarahkan ke owner product handler. Gitu. Kemudian di sini untuk view-nya ini yang pasti untuk yang atas ini untuk bagian search-nya. Jadi dia ada filter drop down yaitu ini untuk semua gudang itu kan dia dibuat dalam bentuk drop down. Kemudian semua kategori atau yang kategori itu juga dia dibuat dalam bentuk drop down. Kemudian di sini ada tombol terapkan. Nah, di sini untuk bagian read datanya itu ada di bagian sini. Jadi dia ada dua tabel yang tertampil tadi
itu ada produk dengan fitur AI dan juga nanti satunya itu ada produk tanpa fitur AI. Jadi kurang lebih keduanya ini sama gitu, hanya bedanya yang produk dengan fitur AI ini dia ada toggle auto price yang nilai kebenarannya itu true atau satu. Nah, kemudian di sini dia awal-awal akan membuat table head dulu berupa nama-namanya seperti ini ya. Nah, kemudian dia akan mengambil data dari database. Jadi dia akan mengambil data dari database dengan kode seperti ini. Dia akan ngambil seperti kayak kode produk, kemudian nama produk, storage-nya, kemudian kategorinya, dan lain sebagainya. Dia itu akan diambil dari database. Kemudian untuk harga itu dia akan diubah ke dalam format RP 3 angka di depan, kemudian 3 angka 000 di belakang, dan koma 00 gitu, menggunakan format rupiah yang benar. Kemudian kalau misalkan harganya itu naik, maka dia akan diubah ke warna merah gitu. Dan kalau misalkan nanti harganya itu normal, dia akan diubah ke warna biru. Nah, kemudian untuk tanggal input dan tanggal expirednya itu diubah ke ke format tanggalan seperti kayak tanggal, bulannya itu dalam bentuk nama gitu. Jadi misalkan November berarti Nov. Kemudian tahun. Nah, selanjutnya di sini ada untuk bagian foto produknya yang mana dia akan diambil dari folder uploads. Nah, kalau misalkan dia tidak ada foto produknya, maka dia akan ada tulisan no image gitu. Kemudian di sini ada untuk toggle auto press. Nah, ini ya toggle auto press yang nonaktifkan gitu. Karena dia berada di yang ini produk dengan fitur AI, makanya toggle auto price-nya itu harus berupa yang nonaktifkan. Sebentar. Nah, ini harus berupa yang nonaktifkan. Begitu. Kemudian di sini ada untuk tombol edit dan juga untuk tombol hapus. Kalau misalkan dia ingin mengedit produk, maka dia akan ke owner product handler. Gitu. Kalau dia hapus, maka dia nanti akan mengambil fungsi yang ini. Di bagian model nanti akan saya jelaskan. Kemudian kalau misalkan kita melakukan filter dan filternya itu tidak sesuai, maka dia akan menampilkan pesan ini ya, belum ada produk otomatis yang cocok dengan filter. Nah, selanjutnya untuk produk tanpa fitur AI ini kurang lebih sama dengan produk fitur AI, jadi saya tidak akan jelaskan terlalu detail karena yang berbeda itu hanya di bagian tombol aktifkannya ini saja. Kurang lebih selebihnya itu sama. Nah, kemudian di sini dia mengambil footer dan di sini dia menghubungkan ke JavaScript ya. Di sini ada untuk penghubung ke JavaScript. Untuk JavaScript-nya sendiri sebagai berikut. Dan ini untuk CSS-nya sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada untuk owner products controller.php. Seperti biasa harus ada tag pembuka PHP, kemudian line 7 sampai line 10 ini untuk mengambil untuk mengambil file path yang lain. Jadi kan dia saling berhubungan file-filenya saling berhubungan. Maka di sini kita harus hubungkan terlebih dahulu. Ini untuk koneksinya, untuk jembatan biar terhubung. Nah, kemudian di sini dia akan mengecek kondisinya apakah ini owner atau user, dan karena kondisinya itu harus owner, maka apabila yang login itu sebagai user, dia akan diarahkan ke file ini. Nah, di sini itu ada untuk aksi delete-nya gitu ya, untuk menghapus produknya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa kita itu mempunyai tadi function delete product gitu ya. Nah, ini function delete product ini akan dijalankan di bagian ini, owner product controller. Jadi dia akan type-nya dia akan post gitu ya. Dia akan mengirimkan ke database, berarti dari website itu dia akan dikirimkan ke database dan dia akan menjalankan fungsi delete product yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di bagian sini. Di halaman ini ya, owner products model. Begitu, apabila sukses dia akan mengirimkan pesan sukses, dan apabila error dia akan mengirimkan pesan error. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini hanya untuk bagian itu ya, search filternya. Jadi di sini ada search untuk search barnya, kemudian di sini ada kategori dan juga untuk gudang. Dan di sini sesuai dengan fungsi yang sudah kita deklarasi sebelumnya, dia akan mengambil fungsi-fungsi tersebut. Berikut kodenya. Dan yang paling bawah dia akan menghubungkan ke bagian owner products view gitu ya. Dia akan melink ke owner products view. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada owner product handler model.
Nah, disinilah kita bisa menambahkan produk ataupun mengedit produk. Jadi di sini yang pertama kita bakal membuka tag PHP-nya dulu ya. Kemudian di sini dia akan membuat class yaitu produk model. Nah, di sini dia akan membuat function yang pertama yaitu get all categories gitu. Yang mana dia akan mengambil semua kategori yang ada dan nantinya akan ditampilkan di bagian view. Kemudian juga sama untuk get all storage, dia akan mengambil semua storage yang ada dan ditampilkan ke bagian view. Kemudian di sini dia akan mengambil product ID. Nah, di sini itu difungsikan dia akan mengambil dia akan menyeleksi seluruh yang ada di bagian produk yang ID-nya itu sesuai. Jadi di sini itu dia untuk untuk nantinya itu untuk bagian mengedit produk. Jadi dia akan memanggil fungsi ini. Nah, ini dia akan menampilkan seluruh hal yang sesuai dengan ID yang kita panggil. ID-nya itu harus berupa integer. Jadi semisalkan sebagai contoh kita mau mengedit produk eh, produk bakpao, maka dia akan mengambil seluruh informasi dari produk bakpao ini sesuai dengan ID produk bakpao ini yang ada di dalam database-nya. Sebagai contoh, misalkan ini bakpao itu ID-nya itu adalah 39. Berarti dia akan mengambil seluruh informasi dari ID 39 mulai dari kode produk, nama produk, kategorinya, kemudian dan lain sebagainya ini. Dia akan diambil semuanya itu. Gitu. Kemudian di sini untuk fungsi upload foto, dia akan menentukan dulu tipenya yang diperbolehkan itu hanya JPG, JPEG, PNG dan GIF. Dan size yang diperbolehkan maksimal itu adalah 2 mega gitu ya. Kemudian dia akan dimasukkan ke bagian folder uploads. Nah, selanjutnya di sini apabila ukuran filenya itu untuk kalau misalkan target foldernya itu benar ya seperti ini, tapi kalau target foldernya salah maka dia akan memunculkan pesan error. Nah, kemudian di sini apabila filenya itu tidak sesuai dengan JPEG, JPG, PNG, GIF ini, maka dia akan memberikan pesan error gitu ya. Jadi hanya diperbolehkan file tersebut. Begitupun juga untuk ukuran filenya. Apabila ukuran filenya itu melebihi 2 mega, maka dia akan memberikan pesan error. Nah, selanjutnya di sini dia kalau misalkan semua ini error, maka dia akan gagal mengupload gambar. Nah, selanjutnya di sini untuk delete photo file, yang mana ini berarti dia akan membuat fungsi untuk menghapus fotonya tersebut. Nah, yang selanjutnya dia ada untuk fungsi add product, yang berarti untuk fungsi menambahkan produk. Jadi dia pertama-tama dia akan mengambil ID dari produk, yang mana kode produk dan nama produknya itu sudah dituliskan. Nah, kemudian di sini kalau misalkan namanya itu ada yang sama gitu ya, itu tidak diperbolehkan, dia akan error gitu. Jadi yang ini kode line 106 sampai 113 ini berfungsi untuk mengecek duplikasi. Jadi tidak boleh ada nama atau kode produk yang duplikat. Kalau ada nama atau kode produk yang duplikat, maka dia akan error. Kemudian di sini fotonya itu yang awal-awal dia akan dibuat kosong atau null. Nah, kemudian di sini dia akan mengambil fungsi upload foto apabila ada dan itu akan dijalankan, akan dimasukkan ke foto, ke folder ke ini variabel foto. Tapi apabila tidak ada foto yang diupload, maka dia akan tetap dianggap null atau kosong atau tidak punya foto. Nah, begitupun juga untuk proses-proses lainnya. Ini untuk proses mulai dari kategori sampai auto price, ini akan diproses datanya dan akan di bin param seperti di kode aslinya. Begitu. Kemudian setelah berhasil untuk memasukkan data semua itu, dia akan dimasukkan ke tabel produk gitu ya. Dia akan menggunakan kode SQL sebagai berikut. Dan dia akan di bin param untuk mengubah agar tipe datanya itu adalah string, integer, ataupun ya begitu, string atau integer. Kemudian kalau misalkan berhasil, dia akan memunculkan pesan berhasil. Namun apabila gagal, dia akan memunculkan pesan gagal gitu ya. Selanjutnya dia ada untuk edit produk. Nah, di sini dia akan mengambil dulu juga data lama untuk diedit gitu ya. Jadi dia akan mengambil data-data yang sudah ada dulu, kemudian dia akan mengecek duplikat. Apabila ada yang diduplikat, ada data yang mau diduplikat khususnya untuk ID,
dan kode produk itu untuk kode produk dan nama produk itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi dia akan mengecek duplikasi. Apabila kode produk dan nama produknya itu duplikat, maka dia akan error. Selanjutnya di sini dia akan variabel fotonya itu dianggap dengan foto lama yang tadi sebelumnya 0. Kalau di add produk tadi variabel foto ini 0, nah sekarang dia akan menggunakan variabel foto lama gitu. Nah, apabila foto lama ini nanti diganti dengan upload foto, apabila foto lama itu diganti dengan foto yang baru, maka foto yang lama itu akan dihapus menggunakan function delete foto file ini. Apabila sukses, maka dia akan menampilkan pesan sukses, dan apabila gagal, maka dia akan menampilkan pesan gagal. Nah, selanjutnya di sini akan ada reset untuk notifikasi. Apabila produk tersebut diedit, maka notifikasinya juga akan di reset. Tuh. Dan yang terakhir itu untuk update data. Di sini dia ada untuk mengedit update datanya sebagai berikut ya, seperti yang juga tadi. Jadi untuk mulai dari kategori sampai autopress ini akan dibuat di bin param gitu, akan di bin param data-data tersebut dan akan di update gitu, akan dimasukkan kembali ke dalam database sesuai dengan kode SQL yang seperti ini, yaitu update product, set kode produk, bla bla bla. Dan dia akan di bin param sesuai, yaitu untuk string dan integer. Nah, apabila berhasil, maka dia akan memunculkan pesan sukses, dan apabila gagal, dia akan memunculkan pesan error gitu ya, atau gagal mengupdate produk. Dan terakhir itu adalah untuk public function delete product. Jadi di sini itu dia akan untuk menghapus foto produknya, dia akan mengambil foto dari produk. Kemudian dia akan di bin param dan dia akan di execute. Nah, kemudian foto tersebut itu akan dihapus dari database. Jadi setelah diambil, dia akan dihapus fotonya dari database. Kemudian apabila berhasil, maka dia akan memunculkan pesan sukses, dan apabila gagal, dia akan memunculkan pesan error. Begitu. Kemudian untuk owner product handler di sini, untuk yang bagian view-nya seperti biasa, yang pertama dia ada tag PHP, kemudian dia akan menghubungkan ke bagian responsive table owner dan juga ini untuk bagian CSS-nya gitu ya. Untuk bagian responsive table dan juga CSS. Kemudian di sini ada untuk header dan sidebar juga dihubungkan. Kemudian di sini yang pertama itu ada manajemen gudang. Jadi dia akan membuat sebuah div untuk manajemen gudang dan juga untuk sebuah div lagi untuk manajemen kategori gitu ya. Dia akan bisa menambahkan gudang dan dia juga bisa menambahkan kategori. Kemudian di sini yang mau saya tekankan adalah dia akan membuat sebuah form gitu ya dengan metode post, yang berarti dia akan dikirim ke database. Jadi form ini nantinya akan dikirim ke database gitu ya. Nah, form itu terdiri dari data-data sebagai berikut. Mulai dari yang pertama, dia akan ada checklist untuk aktifkan AI dulu. Apabila dia di checklist, maka ya dia akan langsung dianggap sebagai produk yang menggunakan fitur automatic atau AI. Kemudian dia ada kode produk yang berupa type-nya text, kemudian dia ada juga nama produk yang berupa type-nya text, satuan yang berupa type-nya text, gudang di sini dia akan dibuat drop down gitu ya, dibuat drop down, kemudian dia akan menampilkan data-data gudang yang sudah ada sebelumnya. Kemudian kategori juga sama, dia akan dibuat drop down dan akan menampilkan data-data kategori yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk harga sekarang, dia akan menampilkan dalam bentuk number, dan dia akan dibuat di setting gitu ya, agar formatnya itu sesuai dengan nilai rupiah yang benar gitu. Kemudian untuk maaf, ini untuk yang harga sekarang ini dia input type-nya number ya, belum di format. Kemudian untuk stock di sini ya input type-nya number, kemudian untuk harga awal di sini juga input type-nya number. Kemudian status harga di sini dia akan dibuat drop down juga untuk bisa normal, naik atau diskon. Nah, kemudian di sini AI aktif, Anda masih dapat mengubah secara manual. Tuh. Untuk tanggal input dan tanggal expired dia juga akan dibuat dalam bentuk tipe data, yaitu bukan tipe data, dia akan dibentuk dalam type-nya yaitu date. Kemudian deskripsinya dia akan ininya deskripsi gitu ya. Kemudian untuk foto produk, nah ini dia akan mengambil foto produknya itu dari ini folder uploads gitu ya. Kemudian ini ada tombol update dan juga tambah produk. Nah, selanjutnya
di sini ini adalah untuk selanjutnya dia ini ya mengambil footer, dan di sini dia ada menghubungkan ke JavaScript gitu ya, untuk menghubungkan JavaScript. Jadi di sini ada untuk file JavaScript-nya untuk owner product handler, yaitu sebagai berikut. Dan ini adalah untuk CSS dari owner product handler, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang terakhir itu adalah owner product handler controller gitu. Seperti biasa, pertama-tama kita akan menuliskan tag pembuka PHP. Kemudian untuk line 3 sampai line 6 ini adalah untuk menghubungkan ke file-file path yang lain gitu ya, termasuk untuk menghubungkan ke database, menghubungkan ke file-file yang lain juga. Kemudian di sini seperti biasa dia akan mengecek apakah role-nya itu owner atau user. Kalau role-nya owner berarti berhasil, kalau role-nya itu user maka dia akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kemudian di sini dia akan untuk add product, dia akan mengirimkan post gitu ya. Dia akan menggunakan $post ini untuk add product gitu, yang mana berarti ini apabila dia menambahkan produk itu akan dikirimkan ke database dan menggunakan fungsi add product ini, dan apabila berhasil akan mengirimkan pesan sukses. Fungsi add product ini adalah fungsi yang sudah kita buat sebelumnya di owner product handler yang bagian ini, bagian model. Nah, ini ya yang sudah kita buat di file ini gitu. Kemudian untuk edit produk dia juga sama, akan menggunakan fungsi edit produk, dan apabila berhasil dia akan memunculkan pesan sukses. Namun apabila ada yang gagal seperti error duplicate atau error upload, maka dia akan memunculkan pesan seperti ini ya. Tergantung, kalau errornya itu karena duplicate, gagalnya itu karena ada file yang diduplicate, maka dia akan memunculkan pesan error duplicate. Namun kalau semisalkan gagalnya itu karena kesalahan dalam mengupload file, maka dia akan memunculkan pesan error upload. Selanjutnya di sini dia ada untuk delete product. Nah, di sini dia akan mengambil fungsi delete product yang sudah kita deklarasikan sebelumnya di bagian model, owner product handler model yang ini. Nah, kemudian dia akan memanggil fungsi ini, dan dia akan, kalau sudah berhasil, dia akan di-delete gitu. Selanjutnya di sini di bagian bawah ini untuk bagian view-nya. Tadi di bagian view, owner product handler view itu kan ada dua tombol ya yang kita buat, ada update produk dan tambah produk. Nah, kedua tombol ini itu nggak akan tampil secara bersamaan, melainkan dia tampilnya gantian gitu. Apabila sedang berada di halaman atau di bagian owner product handler, maka yang ditampilkan itu adalah edit product. Nah, namun apabila yang di luar itu, atau kalau misalkan lagi ada di tampilan owner product, maka dia akan yang ditampilkan itu adalah tombol tambah produk begitu. Jadi dia tidak akan ditampilkan secara bersamaan, melainkan akan bergantian. Oke, begitu untuk penjelasan dari struktur kodenya untuk bagian CRUD produknya. Oke, jadi itu adalah penjelasan untuk dari kode VSC untuk CRUD-nya. Nah, selain itu di bagian halaman ini itu juga ada yang namanya filter. Jadi di sini kita bisa mencari kodenya, nama produknya. Semisal kita mau cari namanya adalah Pak Pau. Seperti ini. Tinggal kita langsung terapkan saja atau kita search. Nah, di sini dia akan menampilkan produk Pak Pau gitu ya. Ada satu produk yang bernama Pak Pau. Kalau misalnya kita mau lihat gudangnya, kita coba masuk gudang B, dan kategorinya yang tanpa kategori kita coba terapkan, ternyata tidak ada produk dengan spesifikasi seperti ini gitu ya. Jadi kita bakal coba untuk cari nama produknya, itu adalah Pak Pau. Di sini kita lihat ya, Pak Pau ini tersimpan di gudang A dan kategorinya itu adalah frozen food. Jadi kita coba cari gudang A, ininya frozen food kategorinya. Kita coba terapkan. Nah, muncul ya, hanya ada Pak Pau, gudang A, frozen food. Oke, selanjutnya di sini kita bisa refresh, dan di sini ya seperti itulah untuk feature filter dari halaman produk ini. Selanjutnya kita akan ke halaman berikutnya, yaitu halaman pesanan. Nah, di halaman pesanan ini dia akan menampilkan seluruh pesanan yang telah terjadi sebelumnya.
Jadi seperti yang kita lihat di sini yang tadi sudah kita lakukan, tadi kan kita sudah membuat 2 pesanan gitu ya di akun jeremy@gmail.com dan pesanannya itu masuk di sini. Jadi di sini kita bisa sebagai owner kita bisa mengubah menjadi statusnya ya, menjadi dari pending, proses, selesai atau batal. Di sini juga kita bisa ubah pending, proses, selesai atau batal. Nah, semisalkan kita bakal coba ubah yang pertama ini menjadi proses gitu ya, kita update. Nah, di sini ada notifikasinya ya, pesanan berhasil diperbarui dan di sini sudah diproses berarti. Kemudian yang kedua ini misalkan kita batalkan. Kita lihat di sini, oh ya, di sini juga ada untuk detail produknya gitu ya. Kita coba lihat yang ini, yang pesanan yang ini kita lihat detailnya. Di sini dia membeli donat dan bakpao sebanyak 5 dan 5. Oke. Jumlahnya 5 dan 5. Kalau kita ke produk lagi, kita kembali sebentar. Kita tadi beli apa ya tadi? Sebentar. Beli donat dan bakpao sebanyak 5 dan 5. Donat, kita lihat donat. Donat kita hanya punya 5. Dan bakpao kita juga punya 5 stoknya gitu ya. Kedua produk ini hanya 5 stoknya. Nah, apabila kita buat yang kedua ini menjadi batal gitu ya, kita harus berikan alasan pembatalannya. Oke, semisalkan alasan pembatalannya adalah meleleh di perjalanan. Kita update pesanan ini. Nah, berhasil diupdate, pesanan berhasil diperbarui dan notifikasinya. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwa ini tuh sudah diubah statusnya, yang ini menjadi batal. Dan di sini sudah kita tidak bisa mengubah lagi statusnya, karena sudah batal. Dan kita lihat detailnya di sini sudah dibatalkan. Oke. Untuk bagian produk di sini stoknya akan dikembalikan. Jadi stoknya akan dikembalikan menjadi 10 dan ini dikembalikan menjadi 10 juga. Gitu karena dibatalkan. Karena pesanan tersebut dibatalkan, maka stoknya akan dikembalikan menjadi 10 dan juga 10. Nah, selanjutnya apabila yang atas ini kita ubah menjadi selesai gitu, kita update dia menjadi selesai, maka dia akan dipindahkan ke bagian completed orders, ke halaman completed orders ini. Begitu. Di sini juga ada untuk filter, untuk menampilkan semua statusnya yang pending. Mungkin kita coba tampilkan yang pending ya. Kita terapkan filter. Nah, di sini hanya ada satu yang pending. Kemudian untuk yang proses, di sini kita bakal terapkan filternya juga. Dan untuk yang batal, kita bakal terapkan. Oke, sudah tertampil gitu ya. Dan untuk tanggalnya, kita bakal coba kita bikin yang pending dan kita bikin yang tanggal 20 ini ya. Pending tanggal 20. Kita coba. Nih, 20 November. Coba kita terapkan, muncul ya pending tanggal 20 November. Namun apabila kita buat pending tapi tanggal 22 November kita terapkan, belum ada order. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, kita kembali dulu ke bagian produk. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan kenapa kok di sini ada 2 tabel. Jadi tabel yang pertama itu adalah tabel produk dengan fitur AI atau AI ini saya sebut saja automatic price gitu ya. Nah, yang mana berarti produk-produk ini gitu ya, 4 produk yang di atas ini itu akan memiliki fitur automatic price. Berarti produk-produk di atas ini apabila tanggal harinya itu sudah seminggu sebelum expired, maka dia akan didiskon secara otomatis oleh sistem. Oke, jadi kita coba saja gitu ya, biar lebih enak melihatnya. Kita coba saja. Di sini yang paling dekat expirednya adalah 15 Januari 2026. Nah, kita coba ke tanggal 12 Januari 2026 ya. Ini kan sekarang tanggal 22 November. Kita coba ke tanggal 12 Januari. Oke, kita ke settings dulu. Di sini time. Nah, di sini kita ke tanggal Oke ya. Jadi di sini kita akan ke tanggal 12 Januari 2026. Kita change dulu. Kita ubah tanggalnya ke tanggal 12 Januari 2026. Kita centang change ya. Tanggalnya sudah terganti jadi 12 bulan 1 2026 dan di sini apabila ini kita refresh,
Nah, ini ya, terlihat ya statusnya dari yang awalnya normal, ini produk ini jadi diskon. Nah, disinilah fungsi dari harga awal dan juga harga sekarang. Seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa kita menerapkan harga awal dan harga sekarang itu sama, harus sama gitu ya. Supaya nanti ketika ada diskon, maka harga awalnya akan tetap. Jadi kita tetap bisa melihat harga harga yang kita masukkan pertama kali dulu itu berapa. Kemudian setelah didiskon karena ada automatic price-nya itu menjadi berapa? Menjadi 32.000. Begitu. Nah, tujuan dari fitur automatic price ini itu agar untuk bisa melariskan produk yang sudah mau expired. Jadi supaya owner tidak rugi atau tidak membuang barang-barang tersebut, maka dikasih diskon supaya para user itu melihat bahwa oh produk ini murah dan mereka tergiur untuk membelinya. Nah, di sini ada kalau yang tanpa fitur AI gitu ya, walaupun ini 16 Januari, dia tidak akan berubah gitu. Karena walaupun sudah mendekati expired, dia tidak akan berubah karena dia tidak diaktifkan fitur automaticnya. Oke, di sini apabila kita coba untuk aktifkan yang ini, yang produk sosis ini, kita coba aktifkan untuk fitur auto press-nya, fitur berhasil diperbarui. Nah, langsung kita lihat ya, bahwa yang sosis ini ternyata juga mengalami diskon karena sudah mau expired gitu, karena sudah 1 minggu sebelum expired. Nah, di sini notifikasi ini juga bertambah. Kalau kita klik, di sini ada produk kentang, produk harga telah diaktifkan dan akan segera expired gitu. Jadi menampilkan notifikasi bahwa kentang ini sudah mau expired, makanya harganya didiskon 20% gitu by system, karena dia by system secara otomatis di diskon, maka dimunculkan notifikasinya biar owner itu tidak bingung. Kemudian di sini juga muncul notifikasi bahwa produk itu telah diaktifkan untuk fitur auto price-nya untuk sosis. Dan untuk sosis juga sama, dia mengalami expired, makanya akan segera expired, makanya didiskon 20%. Ya, tandai saja sudah dibaca, kita kembali ke dashboard. Nah, begitu ya. Begitu untuk ini, dia sudah ada fitur automatic price-nya. Oke, yang terakhir kita bakal ke bagian complete orders. Nah, di sini sudah cukup banyak order yang dibuat dan sudah berhasil. Apabila kita lihat detailnya, maka di sini dia akan menampilkan detail yang paling jelas dari dari order tersebut atau dari pesanan tersebut, mulai dari item yang dipesan, kemudian informasi pelanggan dan pengiriman, kemudian informasi pembayaran dan juga harganya, termasuk potongan voucher yang digunakan. Oke, kita tutup dulu. Nah, jadi, kita kembali ke dashboard sekarang. Jadi, semua data yang ada di dashboard ini, mulai dari produk terjual, total pendapatan, kemudian ada juga grafik yang pertama dan grafik yang kedua ini, datanya itu semua diambil dari completed orders gitu. Mengapa kok diambil dari completed order? Kenapa kok nggak diambil dari pesanan? Karena apabila diambil data itu diambil dari pesanan, pesanan itu masih bisa dibatalkan. Jadi, apabila datanya diambil dari pesanan, maka data-data di sini tuh nggak akan akurat. Makanya harus kita ambil dari completed order, yang mana sudah tidak bisa diedit lagi statusnya. Jadi, completed order ini, barang itu sudah sampai ke tangan pembeli. Nah, jadi ya di situ kita bisa ambil datanya dari situ supaya datanya itu akurat. Begitu. Kemudian di sini ya untuk tanggalnya, hari ini dia bertambah ya. Nah, di sini ada tanggal baru. Bisa kita lihat ya untuk pesanannya. Oke, selanjutnya kita bakal logout dulu. Kita bakal kembalikan harganya ke harga semula gitu ya, ke tanggalnya ke tanggal yang benar. Kita otomatiskan lagi, balik ke tanggal semula. Kita logout, kita kembali ke bagian user. Maaf, ke bagian akun Jeremy. Jeremy@gmail.com dan passwordnya tadi 12345. Oke, di sini kita lihat order history sekarang. Nah, order history-nya di sini sudah berubah ya. Dari yang sebelumnya ini dua-duanya pending, sekarang sudah berubah. Satunya selesai, satunya batal gitu. Dan apabila kita batal, kita lihat detailnya. Di sini ada ya di sini kita bisa melihat pembatalannya gitu ya. Oke. Kemudian untuk filternya juga bisa berlaku. Sekarang kalau batal dia hanya menampilkan yang batal, kemudian kalau yang selesai hanya menampilkan yang selesai saja. Begitu. Nah, kemudian di sini saya mau menjelaskan sedikit untuk fitur keranjang dari user ini. Apabila sekarang user ini memasukkan produk
ke dalam keranjangnya, misalkan memasukkan 10 bakpao ke dalam keranjangnya. Kita coba masukkan dulu. Nah, kemudian kita logout dari akun Jeremy Aurelius, kita logout dan kita kembali lagi login ke akun Jeremy. Maka produk yang berada di dalam keranjang sebelumnya itu akan masih tersimpan gitu ya, sebanyak 10. Bakpao 10 masih tersimpan. Jadi produk di dalam keranjang ini tidak akan hilang secara tiba-tiba, melainkan dia akan masih tersimpan. Dan juga produk dalam keranjang ini akan divalidasi terus stoknya. Jadi sebagai contoh, kita langsung saja simulasikan. Ini akun Jeremy. Sekarang kita bakal logout dulu ya. Akun Jeremy dia punya 10 bakpao di dalam keranjangnya. Oke, sekarang kita bakal ke akun user. Kita coba akun yang lain. Nah, di sini akun user, dia tidak memiliki produk apapun di keranjangnya ya. Kita bakal coba menambahkan produk yang sama, yaitu sebanyak 5 biji bakpao di dalam keranjang akun user ini. Oke, di sini kita lihat bahwa akun user sekarang memiliki 5 bakpao di dalam keranjangnya. Di sisi yang lain, akun Jeremy juga memiliki 10 bakpao di keranjangnya. Namun karena akun Jeremy itu tidak segera men-check out atau memproses pembayaran dari bakpao tersebut dan lebih didahului oleh akun user, jadi sekarang akun user akan saya check out untuk ininya, untuk bakpaonya. Untuk voucher diskonnya di sini, apabila kita punya voucher diskon tapi tidak mau kita gunakan juga bisa. Nah, kita selesaikan pembayaran dulu. Nah, pembayaran berhasil dibuat. Oke, berhasil dibuat, kita dapat kupon lagi. Oke, diskon 15%. Sekarang kita bakal kembali dulu ke akun Jeremy. Nah, di sini produknya itu sudah berubah menjadi 5 saja, dan di sini ada notifikasinya gitu ya. Jadi tadi kan di keranjang Jeremy itu punya 10 bakpao. Kemudian di keranjangnya user itu dia punya 5 bakpao. Tapi karena Jeremy ini tidak segera men-check out bakpao ini dan lebih didahului oleh user itu men-check out bakpao sebanyak 5. Maka bakpao yang semula di keranjangnya Jeremy ini ada 10, dia akan langsung diubah menjadi 5 saja. Karena di sini ada notifikasinya, beberapa kuantitas di keranjang Anda telah disesuaikan secara otomatis oleh sistem karena stok produk yang tersedia telah berkurang atau habis oleh transaksi user lain. Jadi karena stok bakpao itu hanya 10 dan awalnya di keranjang Jeremy itu ada 10 juga, tapi sekarang hanya sisa 5, maka dia akan langsung dikurangi menjadi 5. Gitu. Jadi akan disesuaikan keranjang produk yang di dalam keranjang itu akan disesuaikan dengan stok yang tersedia. Jadi akan divalidasi terus stoknya. Nah, oke, kita silang saja. Di sini kalau kita kurangin atau kita tambahkan juga tentu bisa, tapi maksimal hanya 5 saja gitu ya. Keranjangnya sudah berubah menjadi 5. Oke, kita coba logout dulu dan kita kembali ke homepage. Oke, jadi untuk fitur terakhir yang mau saya sampaikan yaitu adalah mengenai table responsive. Jadi untuk website saya ini sudah memiliki fitur table responsive yang mana ini akan berguna atau berfungsi apabila dibuka di berbagai device. Sebagai contoh, ini adalah apabila dibuka dalam ukuran yang cukup besar dan apabila kita kecilkan, maka dia akan menyesuaikan gitu. Jadi yang navbarnya belum menjadi seperti ini, kemudian ya hal-hal lainnya juga akan menyesuaikan semuanya begitu. Begitupun juga untuk yang ini untuk tampilan usernya, begitupun juga untuk tampilan yang sebagai owner gitu ya. Apabila kita logout dan kita login lagi sebagai owner, maka dia juga sudah akan ada tampilan table responsive-nya gitu. Kita inspect. Nah, di sini ya, sebentar kita besarkan dulu. Nah, ini apabila kita kecilkan, maka yang sidebar di bagian kiri di sini juga akan menyesuaikan, jadi hanya tersisa ikon-ikonnya saja, dan di bagian navbar atasnya juga sudah disesuaikan begitu. Jadi sudah ada untuk table responsive-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari website saya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, sampai video akhirnya, dan Tuhan Yesus memberkati.